Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, meski dalam keadaan pandemi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Susilawati dari kelas 3C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang berjudul Kode Etik Pendidik menurut Ibnu Jamaah, yang diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester pengembangan kepribadian guru dengan dosen pengampu Bapak Iwan Ridwan Yusuf, MPD. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang pendidik. Menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik, orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam mengembangkan tubuh dan jiwa untuk mencapai kematangan, mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang mampu berdiri sendiri. Seperti pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lainnya yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Saat ini berbicara pendidik, pasti seseorang yang menjadi pendidik memiliki kode etik pendidik. Nah, sebenarnya apa itu kode etik pendidik? Kode etik pendidik merupakan kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para pendidik sebagai pedoman bersikap, berbuat, atau bertindak dalam praktik kependidikannya. Sehingga Ibnu Jamaah yang merupakan seorang ulama, qadhi, serta khatib di Masjid Al-Aqsa memiliki ide-ide tentang kode etik pendidik yang ditulis dalam karyanya buku Tazkirah Al-Sami secara umum yang terdiri dari 3 kategori, yaitu 1. Kode etik personal pendidik, yaitu seorang pendidik meski memiliki kode etik personal ilmuwan. Kode etik personal di sini mencakup norma-norma etik yang meski melekat dan membentuk kepribadian seorang pendidik. Terdiri dari 12 pasal yang secara berurutan menjelaskan tentang hubungan pendidik dengan Allah pada pasal 1, memuliakan ilmu pada pasal 2, juhud pada pasal 3, penggunaan ilmu pada pasal 4, menghindari dari tindakan dan tempat tercela pada pasal 5, melaksanakan dan mendukung syiar agama pada pasal 6, memelihara amalan sunnah pada pasal 7, norma interaksi sosial pada pasal 8, menghindari dari akhlak buruk dan menumbuhkan akhlak terpuji pada pasal 9, pendalaman ilmu pada pasal 10, belajar dari junior pada pasal 11, dan menulis pada pasal 12. Kemudian nomor 2, kode etik pendidik dalam mengajar. Seorang pendidik diharapkan menjalankan norma etik yang berkaitan dengan aktivitas mengajar yang terdiri dari 12 pasal yang secara berurutan menjelaskan tentang persiapan sebelum mengajar pasal 1, berdoa dan perilaku mengajar pasal 2, manajemen kelas pasal 3, tindakan awal mengajar pasal 4, hierarki dan transfer ilmu pasal 5, suara pengajar dan kesempatan bertanya pasal 6, fungsi majelis diskusi pasal 7, peran pendidik dalam diskusi pasal 8, adil, cerdas, dan fair pada pasal 9, penghargaan terhadap pelajar non-reguler pada pasal 10,
penutupan pembelajaran pada pasal 11, dan profesional pada pasal 12. Selanjutnya yang ketiga yaitu kode etik interaksi pendidik dengan pelajar. Interaksi edukatif pendidik dengan pelajar berlangsung bukan hanya ketika proses belajar mengajar, tapi boleh jadi lebih luas dari itu. Karena itu, komunikasi pendidik dengan pelajar perlu dijalankan dengan sebaik mungkin, sesuai kode etik. Kode etik ini terdiri dari 14 pasal, masing-masing berkaitan dengan tujuan mengajar pasal 1, pengarahan tujuan belajar pasal 2, motivator pasal 3, memperlakukan pelajar seperti anak sendiri pasal 4, memperlihatkan kemampuan pelajar dan keterbukaan penyampaian ilmu pasal 5, sungguh-sungguh dalam meyakinkan pasal 6, tes kemampuan pasal 7, reward, motivasi dan belajar kelompok pasal 8, intensitas dan skala prioritas belajar pasal 9, sumber belajar pasal 10, berlaku adil dan perhatian pasal 11, pengawasan dan teguran pasal 12, bantuan moral dan material pasal 13, serta rendah hati dan lembah lembut pasal 14. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kode etik pendidik menurut Ibnu Jamaah dalam Tadhkirah al-Sami yang terdiri dari 3 kategori, yaitu kode etik personal pendidik dengan 12 pasal dan terdiri dari 54 ayat atau norma etik. 2. Kode etik pendidik dalam mengajar dengan 12 pasal yang terdiri dari 47 ayat atau norma etik. Dan yang ketiga, kode etik interaksi pendidik dengan pelajar dengan 14 pasal dalam 64 ayat atau norma etik. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kode etik pendidik menurut Ibnu Jamaah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.